Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jagoan sinau, saya Ibu Khoridatul Ilmiah. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar tentang PKN bab 1 sub A tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku sekalian, bahwa di dalam PKN bab 1 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti, yaitu bagaimana kita akan tahu proses dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri. Kita tahu bahwa Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada awalnya, Jepang masuk ke Indonesia itu dengan membawa semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asianya. Tujuannya adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia bahwa Jepang masuk ke Indonesia adalah untuk membantu bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Namun kenyataannya bahwa Jepang sama dengan Belanda, yaitu menjajah. Anak-anakku sekalian, jagoan sinau, bahwa pada tanggal 1 Maret 1945 setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dari negara-negara Eropa, negara-negara barat, maka pada tanggal 1 Maret 1945 untuk menarik kembali simpati dari rakyat Indonesia, maka Jepang mengumumkan tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbo Chosakai sebagai janji kemerdekaan dari Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan, dan BPUPKI dilantik pada tanggal 29 April 1945. Anak-anak sekalian, bahwa anggota BPUPKI berjumlah 62 orang, perwakilan dari Indonesia 7 perwakilan dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Pertama, tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Lalu yang kedua adalah tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dr. Rajiman Widyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI itu menyatakan bahwa ketika mendirikan sebuah negara, maka perlu suatu dasar negara. Sehingga selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. BPUPKI bersidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di dalam sidang BPUPKI ada beberapa tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara. Diawali pada tanggal 29 Mei 1945. Bapak Muhammad Yamin itu mengusulkan secara lisan dulu bahwa ada 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, yang 3. Pri ketuhanan, yang keempat Pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan. Lalu setelah itu Muhammad Yamin juga mengumpulkan atau mengemukakan 5 dasar negara secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak jagoan sinau, setelah itu besoknya tanggal 30 Mei 1945, Bapak Supomo juga mengusulkan pendapatnya bahwa dasar negara itu terdiri dari 5 hal. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. Lalu besoknya tanggal 1 Juni
Bapak Insinyur Soekarno juga mengusulkan bahwa terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah selesai ini anak-anakku sekalian jagoan sinau, maka pada sidang BPUPKI pertama ini dibentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang menghasilkan namanya naskah mukaddimah yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah mukaddimah tersebut lalu dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Jumbe Inkai. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan orang-orang muda, yang kemudian mereka menginginkan kemerdekaan itu diproklamasikan secepatnya. Alhamdulillah, akhirnya Indonesia merdeka diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang yang pertama. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku sekalian, jagoan sinau, itu tadi pembahasan kita tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sub A. Ada latihan soal yang anak-anak bisa kerjakan sebagai bentuk latihan supaya lebih memahami dari apa yang telah Bu Ilmiah berikan tadi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.